Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto benar-benar berhasil memojokkan Dewa Otsutsuki tertinggi. Saat ini, kekuatannya sudah berkembang sangat jauh dibanding sebelumnya. Dewa Otsutsuki tertinggi yang nyaris kalah itu tiba-tiba diselamatkan lagi oleh rekannya. Melihat kejadian itu, Boruto terlihat kesal dan menahan emosi. Ia berkata dengan nada kesal, "Sudah 2 kali aku berhasil membuat dewa itu hampir mati, tapi rekannya selalu saja datang dan menyelamatkannya. Seharusnya saat aku menghadapi ayah Momoshiki sebelumnya, dia sudah bisa aku kalahkan, tapi lagi-lagi rekannya muncul dan menyelamatkannya." Mitsuki yang mendengar perkataan Boruto itu langsung menanggapi dengan serius, "Lalu sekarang apa rencanamu, Boruto? Kau tidak bisa terus-terusan membiarkan hal ini terulang." Boruto mengangguk dan menjawab, "Kali ini kita harus bertindak cepat dan lebih cerdas. Himawari, tolong bantu Mitsuki. Kalian berdua keroyok ayah Momoshiki, buat dia tidak bisa bergerak atau mendekat ke tempatku. Aku akan urus rekannya terlebih dahulu agar dia tidak bisa lagi ikut campur dan menyelamatkannya." Mendengar perintah itu, Himawari dan Mitsuki langsung melesat ke arah ayah Momoshiki. Sementara itu, Boruto mengaktifkan kemampuan Jogan tahap 3-nya dan langsung menghilang dari pandangan, memasuki dimensi tersembunyi mirip seperti teknik limbo milik Madara. Rekan ayah Momoshiki langsung menunjukkan ekspresi terkejut saat menyadari Boruto bisa menghilang begitu saja. Ayah Momoshiki segera memperingatkan rekannya dengan nada tegas, "Kau harus waspada. Bocah itu punya kekuatan berbahaya. Dia bisa menyerang dari arah yang tidak terduga. Jangan lengah sedikit pun." Insting ayah Momoshiki sangat tajam, dan hal itu membuatnya bisa merasakan kehadiran Boruto meskipun tak terlihat. Situasi ini mirip saat dulu Naruto bisa merasakan keberadaan limbo milik Madara. Saat ayah Momoshiki mulai merasakan keberadaan Boruto dan bersiap melancarkan serangan, Mitsuki tiba-tiba melompat dan menggunakan kedua tangannya yang memanjang untuk melilit tubuh ayah Momoshiki. Dengan cepat, sambil memegang erat tubuh lawannya, Mitsuki mengeluarkan serangan listrik Raiton, Hebi Mikasuchi, dan langsung menyambarnya. Setelah itu, Mitsuki menjatuhkan ayah Momoshiki ke tanah dengan keras hingga tanduk di kepalanya patah karena benturan hebat. Ketika ayah Momoshiki belum sempat bangkit, Himawari langsung mengaktifkan mode Kurama yang sudah sempurna. Dia mengibaskan seluruh ekor Kurama ke tanah secara acak, dan serangan itu menghantam tubuh ayah Momoshiki bertubi-tubi. Akibat serangan beruntun itu, posisi ayah Momoshiki semakin menjauh dari lokasi Boruto. Himawari dan Mitsuki terus mendesaknya agar ayah Momoshiki tidak bisa mendekat ke Boruto. Sementara itu, Boruto yang berada dalam keadaan menghilang sudah melesat menuju tempat rekan ayah Momoshiki. Otsutsuki itu tampak cemas dan bingung karena Boruto tiba-tiba menghilang dan posisinya kini semakin jauh dari ayah Momoshiki. Tiba-tiba terdengar suara Boruto dari atas langit. "Aku akui ayah Momoshiki memang kuat," ucap Boruto sambil menatap ke bawah, "tapi kamu hanyalah pengganggu yang selalu menyelamatkannya. Dan membunuhmu tidak sesulit itu bagiku." Boruto kemudian melesat turun dengan tubuh yang masih tak terlihat. Saat Otsutsuki itu bersiap menghadapi serangan, dia terlihat mengaktifkan Rinnegan. Namun, sebelum matanya benar-benar menyala, sebuah laser biru dari Jogan menembus kepalanya dari atas, lalu melesat hingga menembus kakinya. Serangan itu sangat cepat dan mematikan. Belum sempat dia bereaksi, Boruto langsung menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke punggungnya. Dalam hitungan detik, tubuh Otsutsuki itu berubah menjadi abu dan lenyap. Boruto berkata dengan tenang, "Akhirnya aku berhasil memusnahkannya. Sekarang, aku bisa fokus menghadapi ayah Momoshiki tanpa gangguan." Adegan kemudian beralih ke tempat lain, memperlihatkan ayah Momoshiki yang masih didesak oleh Himawari dan Mitsuki. Ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah perubahan energi dari arah rekannya. Dalam hati, ayah Momoshiki berkata dengan penuh emosi, "Boruto sialan, dia benar-benar sudah membunuh rekanku." Ayah Momoshiki yang mulai panik langsung mengeluarkan beberapa batang besi hitam dan melemparkannya ke arah Himawari dan Mitsuki. Namun, mereka berdua dengan cepat menciptakan Bunshin untuk melindungi diri. Bunshin-Bunshin itu tertusuk dan hancur, tapi mereka yang asli berhasil lolos dan mendarat di atas pohon. Boruto kemudian tiba di dekat mereka dengan Jogan tahap 3 yang masih aktif. Mitsuki yang melihat Boruto langsung bertanya, "Cepat juga kau sampai di sini. Apa Otsutsuki itu berhasil kau kalahkan?" Boruto mengangguk dan menjawab, "Tenang saja, dia sudah mati. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi seperti tadi." Mitsuki pun menanggapi dengan nada yakin,
Memang tak heran kalau kau bisa mengalahkannya secepat itu. Kekuatanmu sudah luar biasa sekarang. Tak lama kemudian, Boruto, Mitsuki, dan Himawari berdiri sejajar membentuk formasi untuk mengepung ayah Momoshiki. Sang ayah Otsutsuki yang merasa terdesak terlihat gelisah. Ia berbicara dalam hatinya, mengapa anak itu selalu saja bertambah kuat? Kenapa aku tidak bisa mengalahkannya? Jika kekuatan Jogan tahap 4-nya bangkit, dan aku belum sempat memakan buah cakra itu, aku akan mati di tangannya. Tanpa pikir panjang, ayah Momoshiki segera menggunakan kemampuan sensoriknya untuk melacak keberadaan buah cakra yang sebelumnya telah ia sembunyikan di dimensi lain. Setelah menemukannya, ia langsung terbang dengan kecepatan tinggi. Boruto yang melihat hal itu langsung mengejarnya. Mitsuki berkata, dia kabur. Apa yang dia rencanakan kali ini? Boruto membalas, aku tahu kemana dia pergi. Jangan biarkan dia menemukan lokasi Paman Obito. Boruto lalu mengeluarkan kunai Hiraishin miliknya dan langsung berpindah tempat dengan cepat, menggunakan segel teleportasi yang sebelumnya sudah ditempelkan di tubuh ayah Momoshiki. Dalam sekejap, Boruto muncul di samping ayah Momoshiki dan langsung mencoba menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu. Tapi ayah Momoshiki berhasil mengecilkan tubuhnya dan kembali terbang menjauh. Pertarungan udara antara Boruto dan ayah Momoshiki pun berlangsung sangat cepat. Pergerakan mereka berdua seperti kilatan cahaya, sulit dilihat oleh mata ninja biasa. Ayah Momoshiki terus berusaha menghindar dengan berbagai cara demi bisa lebih dulu sampai ke lokasi buah cakra. Pengejaran itu pun terus berlanjut dengan intensitas tinggi. Obito dan Toneri terlihat sedang berjalan menyusuri tempat asing, mencari titik pusat dimensi agar mereka bisa segera menyelamatkan Naruto dan Sasuke. Di tengah perjalanan, suasana mendadak berubah ketika ayah Momoshiki tiba-tiba muncul dari langit dan langsung terjun ke arah Obito dengan niat mencongkel mata Kamui miliknya. Namun, sebelum ia berhasil menyentuh Obito, Boruto langsung muncul dengan teleportasi menggunakan segel Hiraishin yang telah ditempatkan sebelumnya pada tubuh ayah Momoshiki. Dalam sekejap, Boruto sudah berdiri di sampingnya dan tanpa banyak bicara, ia menendang pinggang ayah Momoshiki cukup keras hingga membuat tubuh Otsutsuki itu terpental dan menabrak dinding. Batu-batu besar di sekitarnya ikut runtuh dan menimpanya. Obito yang melihat kejadian itu terkejut dan langsung berseru, "Hei, Boruto! Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini?" Boruto dengan wajah serius menjawab, "Ini masalah besar, Paman Obito." Ayah Momoshiki sepertinya sudah menyadari dan bisa merasakan keberadaan buah cakranya yang dulu pernah kau sembunyikan di dalam dimensi Kamui. Obito mengangguk pelan dan membalas, "Sebenarnya aku memang sudah memikirkan kemungkinan seperti ini. Aku tahu cepat atau lambat dia pasti akan menemukannya." Tak lama kemudian, Obito mendekati ayah Momoshiki dan bertanya dengan nada dingin, "Hei, kau makhluk Otsutsuki, aku ingin tahu satu hal. Bagaimana caranya kau bisa tahu bahwa buah cakra itu ada di dalam dimensi Kamui milikku? Bukankah tempat itu seharusnya tertutup dari segala bentuk pelacakan?" Ayah Momoshiki menjawab sambil berdiri perlahan, "Buah cakra itu bukan buah biasa. Itu adalah hasil dari proses panjang penanaman pohon Shinju di banyak planet. Aku telah memerintahkan para Otsutsuki dari berbagai tingkatan, baik yang paling rendah hingga yang tertinggi, untuk memanen Shinju dan menghasilkan buah cakra. Semua buah itu seharusnya dikumpulkan dan diberikan padaku karena akulah dewa Otsutsuki tertinggi. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang mulai berkhianat dan menyembunyikan buah cakra untuk diri mereka sendiri. Karena itu, aku menyegel buah cakra dengan energi cakraku sendiri, agar aku bisa mendeteksi keberadaannya dimanapun ia disimpan." Obito tampak tidak puas dengan jawaban itu, lalu berkata, "Tapi kenapa kau tidak memakannya saja sejak dulu? Bukankah menyimpannya saja membuatnya rentan dicuri?" Ayah Momoshiki menjelaskan lagi dengan tenang, "Kau dan para shinobi tidak memahami tujuanku. Buah cakra yang kau sembunyikan itu adalah gabungan dari ratusan buah cakra, tapi belum sempurna. Aku masih membutuhkan satu buah lagi yang ditanam dari bumi agar kesempurnaannya tercapai. Saat ini aku memang terdesak, jadi aku akan memakannya sekarang juga. Serahkan buah itu, karena kalian tidak berhak memilikinya." Dengan tegas, Obito menjawab, "Tidak. Aku tidak akan memberikan buah itu padamu." Ayah Momoshiki terlihat kesal dan mengernyitkan wajahnya, lalu berkata dengan nada marah, "Apa kalian tidak punya sopan santun? Mengambil sesuatu yang bukan milikmu itu pencurian. Sekarang, cepat serahkan buah cakraku atau aku akan menghancurkan kalian semua di sini." Merespons ancaman itu, Obito segera memanggil seekor katak milik Kashinkoji, membuka portal menuju dimensi Kamui, lalu masuk dan bersembunyi di dalamnya.
Ia hanya membawa satu kata bersamanya agar komunikasi tetap bisa dilakukan. Dari dalam dimensi Kamui, Obito melihat buah cakra itu dan berkata dalam hati, kekuatan ini sungguh besar. Aku bisa merasakannya dari sini. Apakah aku harus memakannya? Di luar, Boruto masih menghadang ayah Momoshiki. Ia berkata pada Kashinkoji, tolong sampaikan sesuatu pada Paman Obito. Katakan padanya agar jangan memakan buah itu, apapun yang terjadi. Kashinkoji mengangguk dan menjawab, tenang saja, aku akan segera memberitahunya. Lalu adegan bergeser, memperlihatkan Himawari dan Mitsuki yang sedang berusaha mengejar Boruto dan ayah Momoshiki. Mitsuki terlihat cemas dan bertanya, Hima, seberapa jauh jarak mereka sekarang? Himawari langsung mengaktifkan dojutsunya untuk melacak. Ia menjawab, kakak sekarang sudah berada sangat jauh. Dia sedang mengepung ayah Momoshiki bersama Toneri dan yang lainnya. Mitsuki lalu bertanya lagi, Paman Obito juga ada di sana? Himawari menjelaskan, tidak, aku tidak melihatnya. Sepertinya dia sedang pergi entah kemana. Mitsuki menunduk dan berkata pelan, Boruto, kekuatanmu sudah benar-benar jauh di atasku. Bahkan saat aku berusaha mengejarmu, aku hanya tertinggal sangat jauh. Kau benar-benar hebat, Boruto matahariku. Melihat kesulitan mengejar, Himawari langsung mengaktifkan mode Kurama sempurna. Wujud Kurama kuning muncul dengan besar dan tinggi. Ia berkata, naiklah ke punggung Kurama, Mitsuki. Kita akan mengejar mereka dengan ini. Mitsuki segera masuk ke kepala Kurama dan mereka berdua langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Boruto. Sementara itu, di lokasi utama, ayah Momoshiki kembali mengancam Boruto. Ia berkata, serahkan buah cakra itu sekarang. Aku telah mengorbankan banyak hal untuk mengumpulkannya. Kalian tidak berhak memilikinya. Boruto menjawab dengan tenang, aku tidak akan memberikannya padamu. Jika kau terus menyimpannya, itu hanya akan menjadi ancaman besar untuk bumi. Jadi maaf, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saat perdebatan semakin memanas, Kashinkoji memilih menjauh dari tempat itu. Ia bersembunyi di balik pohon dan menggunakan katanya untuk berbicara dengan Obito. Ia berkata dengan suara rendah, Obito, dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah memakan buah itu. Aku mohon. Obito yang sedang berada di dalam dimensi Kamui langsung melihat ke arah katak yang duduk di pundaknya dan bertanya, kenapa? Apa yang akan terjadi kalau aku memakannya? Kashinkoji mulai menjelaskan dengan nada serius, Obito, buah cakra itu adalah hasil dari proses panjang. Pohon Shinju harus ditanam dengan menggunakan biji dari Juubi dan tubuh Otsutsuki. Setelah tumbuh besar, bunga dari pohon itu akan menghasilkan buah cakra. Buah ini menyimpan kekuatan hidup, ilmu, dan kekuatan alami yang tak terbatas. Jika seorang Otsutsuki memakannya, mereka akan mengalami evolusi cakra, tubuhnya akan selalu muda, dan bisa mengakses Shinjutsu serta Dojutsu yang sangat kuat. Tapi jika manusia seperti kita yang memakannya, maka kemungkinan besar tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Obito terdiam, mendengarkan penjelasan itu dengan serius. Kashinkoji melanjutkan, tubuh manusia tidak dirancang untuk menampung energi sebesar itu. Jika kau memakannya, kau bisa mati seketika. Kalaupun kau hidup, bisa jadi tubuhmu dikendalikan oleh buah cakra itu. Ingat apa yang terjadi saat kau menyerap Juubi dulu? Kesadaranmu sempat menghilang, tubuhmu dikuasai kekuatan yang lebih besar darimu sendiri. Obito terdiam, mengingat semua yang pernah terjadi di masa lalu. Ia sadar bahwa keputusan yang akan ia ambil saat ini bisa menentukan nasibnya, dan mungkin juga nasib dunia. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Kashinkoji, Obito akhirnya menghela napas dan berkata, baiklah, aku tidak akan memakan buah cakra ini. Tapi sekarang aku ingin tahu, apa langkah kita selanjutnya? Apakah buah cakra ini akan terus kita simpan di dalam dimensi Kamui milikku selamanya? Mendengar pertanyaan itu, Kashinkoji langsung menjawab dengan nada serius, Obito, buah cakra itu sebenarnya memang bukan untukmu. Buah itu adalah takdirnya Boruto. Tapi Boruto belum bisa memakannya sekarang. Dia hanya akan bisa menanggung kekuatannya setelah berhasil membangkitkan Jogan pada tahap kelima. Saat ini, Jogannya baru berada di tahap ketiga, dan kalau dia nekat memakan buah ini sekarang, risikonya terlalu besar. Tubuhnya bisa rusak, atau yang paling buruk, Momoshiki bisa mengambil alih tubuh Boruto sepenuhnya dan menyerap kekuatan buah cakra itu. Jika hal itu sampai terjadi, maka kita semua akan dalam bahaya besar.
Obito tampak berpikir sejenak, lalu menatap katak di pundaknya dan berkata, apa kau bisa melihat hal-hal itu karena kekuatan Jippo yang kau miliki? Kashin Koji mengangguk pelan, ya. Penglihatan masa depanku berasal dari kemampuan itu. Aku sudah melihat peristiwa ini sejak lama. Kita tidak punya pilihan lain selain menjaga buah cakra ini bersama-sama sampai saat yang tepat tiba. Nanti, kalau Boruto sudah mencapai Jogan tahap 5, barulah kita berikan buah ini kepadanya. Saat itu kekuatan tubuhnya sudah cukup kuat, dia tidak akan kesulitan mengendalikan kekuatannya, dan dia juga tidak akan mendapatkan efek samping berbahaya. Obito mengangguk pelan lalu berkata, sebenarnya aku sempat berpikir bahwa Boruto sebaiknya langsung memakannya agar kekuatannya cepat bertambah. Tapi kalau buah cakra ini seberbahaya itu, tentu aku harus berpikir ulang. Kashin Koji menjelaskan lebih lanjut, itu hal yang wajar, Obito. Tapi kau harus mengerti, Jogan adalah kunci utama untuk mengatur semua kekuatan besar yang ada di tubuh Boruto. Semakin tinggi tahapan Jogannya, semakin stabil tubuhnya untuk menampung kekuatan. Aku ingin Boruto menjadi sosok yang paling kuat, tapi tentu saja, bukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Bukan hanya buah cakra yang berbahaya, sel Shibai pun begitu. Aku pernah melihat bagaimana Amado dan Jigen memasangkan sel Shibai ke tubuh anggota Kara. Banyak yang gagal dan tewas karena tubuh mereka tidak sanggup menahan kekuatan itu. Dari semua orang yang mencoba, hanya segelintir yang berhasil. Aku, Kawaki, Delta, Boro, dan Amado. Itu pun penuh risiko. Apa kau bisa membayangkan berapa banyak yang mati hanya untuk satu eksperimen ini? Obito mendengarkan dengan serius, lalu berkata, aku mengerti maksudmu. Tapi sekarang aku bingung harus berbuat apa. Apakah aku perlu ikut kembali ke medan perang untuk membantu Boruto menghadapi ayah Momoshiki? Dengan tegas, Kashin Koji menjawab, tidak, Obito. Berdasarkan apa yang aku lihat dari masa depan, selama ayah Momoshiki masih hidup, kau tidak boleh keluar dari dimensi Kamui. Jika sampai kau keluar, dia akan segera mengambil mata Kamui MU. Ini adalah perintah langsung dariku. Jangan pernah melanggarnya. Jika kau melanggar dan keluar dari dimensi itu, aku akan menganggapmu sebagai seorang pengkhianat. Obito yang mendengar perkataan tegas itu langsung terkejut, namun ia mencoba memahami maksudnya. Kashin Koji melanjutkan, selain itu, aku juga peringatkan sekali lagi, jangan pernah mencoba memakan buah cakra itu. Jika kau memakannya, kau akan mati. Dan kalaupun kau tidak mati, kemungkinan kau akan kehilangan kendali atas tubuhmu, karena kekuatannya terlalu besar untuk manusia biasa. Ingat, Boruto membutuhkan buah itu di masa depan untuk melawan musuh yang sangat kuat. Tanpa buah itu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Obito akhirnya menjawab dengan nada tenang, baiklah, sejujurnya ini akan membosankan karena aku hanya akan berdiam diri di sini. Tapi kalau ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia shinobi, maka aku akan melakukannya. Setelah mendengar jawaban Obito, Kashin Koji menutup percakapan dan segera mengendalikan salah satu katanya untuk menghubungi Boruto. Melalui kata tersebut, Kashin Koji berkata, Boruto, barusan aku telah melihat masa depan. Ada sesuatu yang sangat penting dan menarik yang ingin aku sampaikan. Boruto menoleh ke arah katak di pundaknya dan bertanya, Kashin Koji, apa yang kau lihat? Koji menjawab, aku telah melihat cara bagaimana kita bisa mengalahkan ayah Momoshiki. Dan cara ini sangat mungkin berhasil. Boruto terlihat gugup dan melirik sekitar, khawatir ayah Momoshiki akan mendengar percakapan itu. Melihat situasi tersebut, Kashin Koji segera mengirimkan satu katak lainnya ke arah Toneri dan berkata, Toneri, serang ayah Momoshiki dan buat jarak sejauh mungkin antara dia dan Boruto. Aku harus membicarakan sesuatu secara rahasia dengan Boruto. Cepat lakukan. Tanpa menunggu lama, Toneri langsung meluncur dan menyerang ayah Momoshiki dengan serangan ledakan yang sangat intens. Serangannya benar-benar membuat ayah Momoshiki terdesak hingga terpental ke dalam hutan. Setelah jarak mereka cukup jauh, Boruto bertanya, kau sebenarnya di mana, Kashin Koji? Dari balik pohon, Kashin Koji menjawab, aku bersembunyi di sini, di balik pepohonan. Sekarang cepat, dengarkan baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu. Boruto mengangguk dan berkata, cepat jelaskan. Koji kemudian menyampaikan rencananya, sebentar lagi kau akan melihat ayah Momoshiki menyerangmu menggunakan batangan besi hitam dari tangannya. Yang perlu kau lakukan adalah berpura-pura ingin bertarung dengan cara yang sama. Serang balik dia dengan batangan besi hitam juga. Setelah itu, biarkan batangan besi hitamnya menancap di tubuhmu.
Tujuannya agar dia percaya bahwa kau ingin bertarung dengan cara yang setara dan saling menyakiti. Nah, setelah itu, kau harus segera mengganti batangan besi hitam milikmu dengan Tomogoroshi Haikotsu. Dengan begitu, kalian akan sama-sama terluka, tapi luka yang kau terima bisa sembuh dengan regenerasi Jogan. Sedangkan ayah Momoshiki akan hancur dan menjadi abu. Boruto mendengarkan dengan serius, lalu bertanya, apa dengan cara itu dia benar-benar akan mati selamanya? Kashin Koji menjawab yakin, ya. Ini sudah takdir, dan aku melihatnya dengan jelas di masa depan. Tugasmu sekarang adalah mendesaknya terus-menerus, buat dia merasa frustrasi dan marah, hingga dia mengeluarkan batangan besi itu. Setelah itu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Boruto akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti sekarang. Aku akan melakukannya. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain di dimensi yang berbeda, di mana pertarungan antara Shibai Otsutsuki dan Hagoromo masih berlangsung sengit. Tubuh Hagoromo sudah dipenuhi luka dan darah, menunjukkan bahwa dia dalam posisi terdesak. Sementara Shibai hanya mengalami luka di wajah dan robekan pada jubahnya. Dengan suara datar, Shibai berkata, aku tidak menyangka kau bisa bertahan sejauh ini, Rikudo Sennin. Hagoromo terengah-engah, lalu membalas, aku juga tidak menyangka. Kekuatanmu benar-benar berbeda dibandingkan saat terakhir kita bertemu di masa lalu. Kekuatanmu meningkat luar biasa. Shibai tidak menjawab. Ia langsung meluncur maju dan menyerang Hagoromo dengan satu tendangan keras. Namun Hagoromo berhasil menahan tendangan itu dengan lapisan Budodama. Meski begitu, karena tubuh Shibai telah berevolusi akibat memakan buah cakra, kekuatannya jauh melampaui batas. Ia mampu menghancurkan Budodama itu hanya dengan satu kaki. Tendangannya berhasil menghantam dada Hagoromo dengan keras, membuat tulang rusuknya patah. Dengan napas berat, Hagoromo merasa bahwa tubuhnya mulai melemah. Ia mulai berpikir dalam hati, aku harus keluar dari dimensi ini. Kalau tidak, aku bisa mati di sini. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, Shibai kembali bersiap dan berkata dingin, bersiaplah. Sekarang kau akan mati. Lalu adegan berpindah saat, Hamura terlihat cemas dan berkata pelan, ini tidak baik. Tenseigan milikku itu sudah kusiapkan untuk diwariskan kepada Himawari jika suatu hari aku harus mati. Tapi aku tidak menyangka, dia benar-benar mengambilnya. Terlihat mata kiri Hamura terluka dan tertutup, sementara satu Tenseigan lainnya masih menyala terang. Boruto yang mendengar penjelasan itu segera berkata, Kakek Hamura, kalau memang kondisinya begini, bukankah kau masih punya banyak mata Byakugan yang dulu kau simpan di bulan? Kalau kau mencangkokkan beberapa Byakugan itu ke matamu, bukankah itu bisa membangkitkan kembali Tenseigan? Namun Hamura langsung menggeleng dan menjelaskan, tidak semudah itu, Boruto. Tenseigan milikku sangat berbeda dari Tenseigan lainnya. Ini bukan hasil dari sekadar mencangkokkan Byakugan. Mata ini adalah satu-satunya Tenseigan paling murni, karena kekuatan mata ini berasal langsung dari buah cakra pemberian ibu kami, Kaguya. Mendengar hal itu, Boruto pun menoleh ke arah Toneri dan bertanya, kalau begitu, Toneri, berarti Tenseigan milikmu juga berbeda, ya? Karena kakek Hamura tadi bilang, mata itu berasal dari buah cakra. Toneri menjawab dengan tenang, benar, Boruto. Tenseigan milikku tercipta dari hasil pencangkokan Byakugan generasi lama. Meskipun kuat, kemurnian Tenseiganku tidak sebanding dengan mata milik Tuan Hamura. Polanya pun berbeda. Mata beliau jauh lebih murni dan kekuatannya lebih dalam dibandingkan milikku. Boruto lalu berpikir dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau ayah Momoshiki berhasil mencangkokkan Tenseigan milik kakek Hamura ke dalam jigannya? Apa yang akan terjadi? Hamura menatap Boruto serius dan menjelaskan, jigan adalah mata murni, bisa menyelamatkan dunia tapi juga bisa menghancurkannya. Semua tergantung penggunanya. Sementara Tenseigan adalah mata reinkarnasi. Jika dua jutsu ini digabungkan, maka kekuatan yang tercipta akan sangat besar dan sulit dikendalikan. Boruto menghela napas dan berkata pelan, berarti ini benar-benar berbahaya. Hamura kemudian memberi peringatan, untuk saat ini, jaga Kashin Koji baik-baik. Dia sedang menjadi incaran ayah Momoshiki. Kemampuan penglihatan masa depan milik Koji sangat kita perlukan. Boruto mengangguk dan menjawab, baiklah, aku akan melindunginya. Tapi kakek, kalau begitu, apa yang akan kau lakukan dengan satu matamu yang masih aktif? Hamura menjawab dengan suara mantap, aku akan tetap menggunakannya. Aku masih bisa bertarung bersamamu, Boruto. Tak lama setelah itu,
Hamura berdiri dan mengaktifkan mode cakra Tenseigan miliknya. Ayah Momoshiki, yang kini memiliki satu Tenseigan, juga mengaktifkan mode cakra yang sama. Dengan ekspresi puas, dia berkata, "Luar biasa. Mode cakra ini membuatku merasa lebih bebas. Tenseigan benar-benar langka, bahkan di markas pusat Sutsuki. Kau sangat beruntung, Hamura." Pertarungan pun dimulai. Hamura dan Boruto melesat cepat menyerang ayah Momoshiki. Hamura menciptakan perisai panjang dari cakra Tenseigan-nya, sementara ayah Momoshiki membentuk ratusan bola gudama berwarna hijau. Bola-bola itu terbang cepat ke arah Boruto dan Hamura. Boruto segera membuat kekai besar berbentuk persegi untuk menahan serangan itu. Akibatnya, semua gudama berbalik arah dan meledak di sekitar ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki berhasil menghindari ledakan dan melancarkan serangan baru. Ia menggunakan jurus Kinrin Tensei Baku, sebuah jurus besar berbentuk 5 jari yang menyerang langsung ke arah Boruto. Tapi Boruto hanya berdiri tenang. "Kekuatan ini lagi. Kau memang tidak pernah belajar," kata Boruto dengan datar. Jigannya memantulkan serangan itu kembali pada ayah Momoshiki. Serangan tersebut berhasil mengenai ayah Momoshiki dan melukai tubuhnya. Dalam hati, ayah Momoshiki bergumam, "Sial. Aku lupa, dia punya kemampuan refleksi. Kalau begitu, aku harus gunakan cara lain." Lalu, tubuh ayah Momoshiki mengecil seperti suku Nahikona. Tapi karena ia sudah memiliki penggabungan kekuatan Jigan dan Tenseigan, kini ia juga mampu menjadi transparan dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Boruto terlihat kebingungan. "Kakek Hamura, kemana dia pergi? Apa dia mengecilkan tubuhnya?" tanya Boruto. Hamura menjawab, "Sepertinya benar, dia mengecil sekaligus menghilang." Boruto mencoba mengamati sekeliling. "Tapi aneh, walaupun dia mengecil, seharusnya aku masih bisa melihatnya. Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya sama sekali?" Lalu Boruto menciptakan 10 kekkei Mora di langit dan meledakkannya secara acak. Ayah Momoshiki yang sedang mengecil dan transparan mencoba menghindari ledakan-ledakan besar itu. Setelah beberapa saat, Boruto bertanya, "Apa ledakan tadi mengenainya?" Hamura menjawab, "Kelihatannya tidak. Bersiaplah, aku yakin dia akan muncul tiba-tiba." Tiba-tiba, ayah Momoshiki muncul tepat di atas kepala Boruto. Tubuhnya masih kecil dan transparan, membuatnya sulit dilihat. Dengan cepat, ayah Momoshiki melepaskan serangan baru, batangan besi hitam yang disebut Kuroki Jushinki. Kemampuan ini memungkinkan pengguna memanipulasi batang besi hitam, mirip seperti yang dilakukan Pain, Madara, maupun Jigen dan Ishiki Sutsuki. Dari kejauhan, Sumire melihat puluhan batang besi hitam muncul di langit. Ia langsung berlari ke arah Boruto sambil berteriak keras, berusaha melindungi temannya dari serangan yang tiba-tiba itu. Sumire terlihat cemas saat melihat banyak besi hitam meluncur dari langit ke arah Boruto. Dengan suara yang keras, ia berkata, "Boruto, cepat menghindar. Itu besi hitam jumlahnya sangat banyak, dan semuanya sedang mengarah tepat ke arahmu." Mendengar teriakan Sumire, Boruto langsung mendongak ke atas. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi sebelum besi-besi itu menancap tepat ke arah matanya, khususnya jogan miliknya. Saat Boruto belum sempat bergerak, Sumire mulai berlari dengan cepat, berusaha menyelamatkannya. Namun belum sampai ia tiba, sosok Sarada tiba-tiba muncul dari arah barat. Dengan gerakan cepat, Sarada langsung memeluk Boruto dari belakang, mencoba melindunginya. Akibatnya, punggung Sarada tertusuk oleh banyak batang besi hitam yang seharusnya menghantam Boruto. Dengan nafas tertahan dan suara lemah, Sarada berkata, "Boruto, kamu memang kuat tapi tolong, jangan ceroboh seperti ini lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, Jogan Emyu pasti sudah hancur sekarang." Boruto hanya bisa menatap Sarada dengan kaget. Ia tidak menyangka Sarada akan muncul tiba-tiba dan mengambil risiko sebesar itu demi dirinya. Sarada menatap Boruto dan melanjutkan, "Kau harus lebih hati-hati. Kuroki Jushinki muncul terlalu cepat. Hampir saja kamu terluka parah." Boruto membalas dengan nada penuh emosi, "Sarada, kenapa kamu melakukan hal sebodoh ini? Kenapa kamu mengorbankan dirimu untukku?" Sarada tersenyum tipis dan menjawab, "Menurutmu ini bodoh? Aku punya 2 alasan. Pertama, karena kau tidak boleh mati. Kau itu harapan terakhir kita, satu-satunya orang yang bisa menghentikan para Otsutsuki. Kalau kau sampai mati, kita semua dalam bahaya.
Boruto kemudian bertanya, kalau begitu, apa alasan keduanya? Sarada terdiam. Ia tidak menjawab langsung, tapi dalam hati ia berkata, aku melakukan ini, karena aku benar-benar menyayangimu. Boruto menunggu jawaban, namun Sarada tetap diam, membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Dari kejauhan, ayah Momoshiki melihat kejadian itu. Ia tersenyum licik dan berkata, ini kesempatan bagus. Putri Sasuke akan aku hancurkan sekarang juga. Tanpa ragu, dia meluncurkan kembali Kuroki Jushinki ke arah Sarada yang masih terluka. Boruto menoleh ke atas dan berseru, cepat sekali besi hitam itu. Tapi, di mana sebenarnya ayah Momoshiki bersembunyi? Boruto kemudian menggendong Sarada dengan hati-hati dan membawanya ke atas patung Hokage. Di sana, ia mulai mencabut satu persatu besi hitam yang menancap di tubuh Sarada. Sumire yang melihat kejadian itu dari kejauhan terlihat kesal. Dalam hatinya ia berkata, Sarada sialan. Dia selalu saja muncul dan menghalangi semua yang aku rencanakan. Ini sangat menjengkelkan. Di saat bersamaan, Eida terlihat mengaktifkan Senrigan dari tempatnya. Melalui telepati yang terhubung lewat Ino, Eida berkata dengan serius, perhatian semuanya. Ini aku, Eida. Aku baru saja mendapatkan informasi penting. Saat ini, Sumire telah memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Kara yang dibentuk oleh Amado. Semua yang mendengarnya terkejut. Sakura yang ada di markas berkata, apa maksudmu, Eida? Apa kau serius? Kenapa Sumire melakukan hal seperti itu? Eida menjawab dengan tenang, aku yakin ini karena Sarada. Sumire awalnya berniat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Boruto. Tapi karena Sarada muncul lebih dulu dan menyelamatkan Boruto, mungkin Sumire merasa tersisih atau cemburu. Tak lama, Boruto berdiri dan berkata dengan kesal, sikap kekanak-kanakan seperti ini. Bibi Sakura, tolong datang ke sini sekarang. Aku ada di patung Hokage bersama Sarada. Tolong berikan pertolongan secepatnya. Sakura langsung bersiap untuk menuju lokasi. Boruto menatap ke arah Cakrawala dan berkata pada dirinya sendiri, Sumire, kenapa kamu bergabung dengan Kara? Apa yang sebenarnya terjadi? Eida kemudian menjawab dengan suara tenang, organisasi Kara telah aktif kembali. Orang yang paling berpengaruh sekarang adalah Amado. Tapi pemimpin yang sebenarnya adalah Otsutsuki Code. Sasuke yang juga mendengar itu langsung menanggapi, Otsutsuki Code, katamu? Ini benar-benar membuatku marah. Apa yang Sumire pikirkan? Tapi untuk sekarang, kita harus fokus dulu mengalahkan ayah Momoshiki. Soal Kara, kirim saja Bunshin Boruto dan Naruto ke sana untuk menyelidiki. Sasuke kemudian berkata lagi lewat telepati yang terhubung lewat Ino. Boruto, cepat kirim satu Bunshin MU untuk mengikuti Sumire. Kalau bisa, hancurkan saja Amado sekarang juga sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Boruto menjawab, baik akan aku lakukan. Ia lalu menciptakan satu Bunshin untuk mengejar Amado dan Sumire. Namun, Naruto tiba-tiba berkata, mengandalkan satu Bunshin saja terlalu berisiko. Aku akan ikut juga. Akhirnya, Bunshin Naruto dan Bunshin Boruto bersatu dan bersiap menuju lokasi Amado. Namun sebelum pergi, Naruto bertanya, tunggu dulu, bagaimana kita bisa menyusul mereka? Kita bahkan tidak tahu mereka sekarang ada di mana. Bunshin Boruto tersenyum dan menjawab, tenang saja. Aku bisa merasakan cakra Sumire dan Kawaki. Selain itu, aku pernah menanam segel formula Hiraisin di tubuh Code beberapa bulan lalu. Seharusnya segel itu masih aktif meskipun sudah lama tidak dipakai. Setelah itu, Bunshin Boruto memusatkan cakranya dan mencoba melacak segel tersebut. Tak lama kemudian, ia berkata, ketemu. Lokasinya cukup asing. Sepertinya mereka berada di dimensi yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Dengan cepat, Bunshin Boruto dan Naruto berteleportasi menuju lokasi Amado dan Sumire. Di sisi lain, Sumire terlihat seperti Obito di masa lalu. Cara pandangnya terhadap dunia mulai berubah. Dulu, Obito menjadi jahat setelah merasa putus asa karena kehilangan Rin. Ia kemudian dimanipulasi oleh Madara. Hal serupa kini bisa terjadi pada Sumire. Jika perasaan cemburu dan kecewanya terhadap Sarada terus berkembang, maka Amado bisa mengambil alih dirinya dan menjadikannya alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sama seperti Madara yang sebenarnya dimanfaatkan oleh Zetsu demi membangkitkan Kaguya, bisa jadi Amado juga bukan dalang utama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Amado hanya mengejar tujuannya sendiri,
Ataukah dia juga sedang dikendalikan oleh sosok yang jauh lebih kuat di balik bayangan? Sementara itu, adegan berpindah ke Boruto yang asli. Saat ini, Jigen miliknya sudah mencapai tahap ketiga dan tampak aktif. Boruto sedang berbicara dengan Sasuke menggunakan jutsu komunikasi milik Ino, yaitu Shintenshin no Jutsu. Meskipun Boruto berada cukup dekat dengan Sasuke, mereka tetap memilih menggunakan cara ini karena percakapan mereka harus benar-benar dirahasiakan agar tidak terdengar oleh ayah Momoshiki. Dalam percakapan tersebut, Boruto berkata dengan tenang, "Aku sudah mengirimkan Bunshinku ke lokasi itu. Jadi, untuk saat ini, rencana kita tetap sama. Kita akan lanjutkan pertarungan melawan ayah Momoshiki." Mendengar itu, Sasuke mengangguk dan menjawab, "Kau benar, Boruto. Tapi kita harus tetap waspada. Dojutsu milik ayah Momoshiki telah berevolusi. Itu karena dia telah mentransplantasikan Tenseigan milik Hamura. Kita belum tahu sepenuhnya kekuatan apa saja yang bisa dia gunakan dari gabungan kekuatan itu." Boruto membalas dengan nada serius, "Untung saja aku belum menunjukkan semua kemampuan dari Jigen tahap 3 ini. Sampai saat ini aku masih menyembunyikan beberapa kekuatan. Soalnya aku curiga, ayah Momoshiki pasti masih menyimpan sesuatu. Jadi aku sengaja menahan diri karena aku yakin dia akan menunjukkan sesuatu yang baru." Ternyata dugaan Boruto memang benar. Ayah Momoshiki tiba-tiba menunjukkan kekuatan baru yang ia dapatkan dari mencuri tengan milik kakek Hamura. Sasuke lalu menanggapi, "Itu keputusan yang bagus, Boruto. Tetaplah sembunyikan sebagian kekuatanmu. Jangan sampai ayah Momoshiki tahu semua kemampuanmu. Kalau nanti kau melihat celah yang cukup besar dalam pertarungan, barulah kau gunakan kekuatan yang kau simpan itu." Sasuke menjelaskan lebih lanjut, "Begini, Boruto. Kalau semua kemampuan dari Jigen tahap 3 sudah diketahui oleh ayah Momoshiki, maka dia bisa lebih mudah menyusun strategi untuk melawannya. Tapi jika masih ada bagian dari kekuatanmu yang tidak dia ketahui, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Biarkan saja dia mengira bahwa kekuatanmu hanya sampai situ." Di saat bersamaan, ayah Momoshiki sedang memusatkan cakra ke langit, terlihat seperti akan menciptakan badai petir. Namun, aksinya terhenti karena tiba-tiba muncul sosok Otsutsuki di hadapannya. Sosok ini memiliki tubuh yang dipenuhi ekor JBI. Melihat kedatangannya, Boruto dan Sasuke terlihat sangat terkejut. Boruto bertanya pelan, "Sasuke, Otsutsuki itu siapa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Sasuke menjawab, "Aku juga tidak tahu, Boruto. Tapi satu hal yang pasti, tubuh itu bukan tubuh asli. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki cakra sama sekali. Mungkin itu hanya proyeksi atau semacam hologram." Ayah Momoshiki kemudian membuka suara dan berkata, "Siapa kau? Apa tujuanmu muncul di sini?" Sosok Otsutsuki itu menjawab dengan tenang, "Aku datang untuk memberikan informasi penting. Dewa Otsutsuki tertinggi, Shibai, baru saja menghancurkan sebuah planet yang letaknya tidak jauh dari markas pusat Otsutsuki. Kemungkinan besar, kekuatannya kini sudah melampaui milikmu." Ayah Momoshiki terlihat bingung dan bertanya, "Apa? Dari mana kau mendapatkan informasi ini?" Otsutsuki itu pun menjelaskan, "Ada beberapa Otsutsuki dari kalangan bawah yang aku perintahkan untuk menjelajahi planet-planet yang belum hancur. Tapi mereka gagal. Hampir semua planet telah rusak karena pohon Shinju. Mereka melaporkan bahwa di banyak planet itu terdapat jejak sabuk hitam milik Shibai." Mendengar penjelasan itu, wajah ayah Momoshiki berubah menjadi tegang. Ia berkata, "Saat ini, aku telah mengurung Shibai di dalam dimensiku sendiri. Seharusnya dia tidak akan bisa keluar." Namun, Otsutsuki yang ada di hadapannya menjawab, "Berdasarkan pengamatanku, saat ini Shibai sedang bertarung melawan Rikudo Sennin. Kau harus segera menanam pohon Shinju di planet ini. Jangan sampai Shibai muncul di sini dalam keadaan kekuatannya sudah melewati batas." Setelah mengatakan itu, sosok Otsutsuki tersebut langsung menghilang. Ternyata benar, dia hanyalah hologram. Tubuh aslinya masih berada di markas Otsutsuki Pusat dan sedang merencanakan penanaman pohon Shinju bersama Otsutsuki lainnya. Kejadian ini mirip dengan kemampuan Jigen atau Ishiki Otsutsuki yang bisa hadir di suatu tempat tanpa tubuh aslinya. Di anime Boruto, Jigen pernah mengumpulkan semua anggota Kara dalam dimensi bernama Daikokuten. Padahal tubuh asli mereka masih berada di lokasi berbeda. Kesadaran mereka saja yang dikumpulkan. Hal ini juga mirip dengan cara Pain dari Akatsuki mengumpulkan para anggotanya melalui kesadaran, meskipun tubuh mereka sedang berada di tempat yang berjauhan.
Ayah Momoshiki kemudian berbicara dalam hatinya, dia benar. Aku harus segera menanam pohon Shinju di sini sebelum Shibai lebih dulu turun ke bumi. Dengan suara pelan namun tegas, ia melanjutkan, pohon Shinju terbesar yang sudah aku rawat bertahun-tahun akan aku pindahkan ke planet ini sekarang juga. Walaupun JBI terbesarku sudah dicuri Shibai, aku yakin buah cakra yang tumbuh dari sini tetap sempurna. Ia pun mengaktifkan sebuah teknik, Kuchiyose no Jutsu. Seketika itu juga, pohon Shinju muncul dan menjulang tinggi, menimpa markas aliansi para shinobi. Boruto yang melihatnya langsung terbang dan berkata, pohon Shinju ini besar sekali. Tanpa membuang waktu, Boruto menciptakan ratusan bunshin. Masing-masing bunshin itu langsung mengeluarkan kekeimra. Salah satu dari kekeimra tersebut berukuran besar, hampir menyerupai bola gudama milik Kaguya. Ratusan kekeimra meledak dan menghantam batang pohon Shinju. Pohon raksasa itu akhirnya tumbang dan menimpa ayah Momoshiki. Namun ia berhasil menghindar dan berkata dengan tenang, percuma saja kau menghancurkannya, Boruto. Pohon Shinju milikku berbeda. Ribuan Otsutsuki dan JBI sudah bergabung di dalamnya. Aku telah merawat pohon ini selama bertahun-tahun. Ternyata benar, pohon itu langsung beregenerasi dan kembali berdiri lebih besar dari sebelumnya. Boruto mulai terlihat marah. Ia mengaktifkan kembali Jigen tahap 3-nya dan berkata dalam hati, aku tidak punya pilihan lain. Ia lalu mengeluarkan kekuatan rahasia dari Jigen tahap 3 yang belum pernah ia tunjukkan. Kekuatan itu mampu memanipulasi kesadaran seseorang, mirip seperti Koto Amatsukami. Boruto memusatkan cakranya sambil berkata pelan, semoga ini berhasil. Aku harus bisa mengendalikan kesadaran ayah Momoshiki. Dalam sekejap, Boruto menciptakan ilusi dan memasukkannya ke dalam pikiran ayah Momoshiki. Hasilnya, kesadaran ayah Momoshiki sepenuhnya berada dalam kendali Boruto. Boruto kemudian berkata, berhasil. Dari awal aku ragu menggunakan kekuatan ini karena takut ayah Momoshiki bisa melawannya. Tapi ternyata dia tidak bisa. Sekarang aku bahkan bisa melihat semua ingatan yang ia miliki. Sasuke yang melihat keanehan dalam sikap ayah Momoshiki bertanya, Boruto, kenapa gerak-geriknya terlihat aneh? Apa kau melakukan sesuatu? Boruto menjawab, iya, aku telah mengendalikan kesadarannya dengan kekuatan Jigen. Sekarang dia hanya akan bertindak jika aku memerintahkannya. Sasuke terlihat kagum dan berkata, aku tidak menyangka Jigen milikmu bisa melakukan hal seperti ini. Kukira hanya Uchiha yang bisa menggunakan genjutsu tingkat tinggi. Tiba-tiba, Toneri muncul dan menjelaskan, kau salah, Sasuke. Jigen dianggap sebagai mata dewa oleh para Otsutsuki. Jigen memiliki gabungan kekuatan dari seluruh dojutsu. Jadi sangat wajar jika Boruto bisa melakukan hal seperti ini. Tak lama setelah itu, Hamura ikut bicara, ini kesempatan bagus. Kau bisa gunakan ayah Momoshiki untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai habis. Boruto mengangguk dan menjawab, itu ide bagus. Akan aku coba sekarang juga. Inilah hal yang tidak disangka-sangka.